Selamat datang kembali di Fakta Sejarah Rumah 9 Hujan oleh Owen Siddhartha. Penulis adalah anak bungsu dari Pak Yohan, pemilik dari rumah ini yang ke-5 kalau tidak salah ya, terhitung dari tahun 1890. Dan untuk pemilik yang sekarang adalah Pak Arga. Nanti ada kisah-kisahnya ya di tahun sekarang nih. Dan ini dia selengkapnya Rumah 9 Hujan di Fakta Sejarah. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kisahnya, penulis mendedikasikan kisah ini dalam bentuk buku untuk keempat Koko dan Cece dari penulis, yang bersama-sama dengan penulis telah berjuang melalui masa-masa paling kelam dan menakutkan dalam hidup keempat Koko dan Cece dari penulis. Kisah-kisah yang tertulis di dalam bab-bab berikut ini atau di part atau bagian di channel video ini adalah terinspirasi dari kejadian-kejadian nyata yang dialami oleh orang-orang yang pernah berinteraksi dengan Rumah 9 Hujan ini, termasuk para pembangun rumah, para prajurit Jepang, orang tua Pak Yohan sendiri, dan hampir seluruh anggota keluarganya, beserta para pembantu rumah tangganya selama bertempat tinggal di Rumah 9 Hujan ini antara tahun 1890 hingga 1994 Masehi. Penulis buku ini merupakan anak bungsu dari Pak Yohan, sehingga penulis juga turut mengalami sendiri kejadian-kejadian menakutkan dan di luar nalar yang terjadi di dalam rumah ini. Semua kejadian yang tertulis di dalam kisah ini adalah hasil cerita dan pengalaman dari para penghuni Rumah 9 Hujan ini, dan pengalaman pribadi penulis yang telah disusun secara kronologis oleh penulis. Dalam penulisan kisah ini tidak memiliki tujuan untuk menyudutkan atau menjelekkan dan mengagung-agungkan agama-agama tertentu dan ras tertentu. Penulis hanya ingin menuliskan dan membagikan hal-hal yang misterius, menakutkan, dan aneh yang terjadi di Rumah 9 Hujan ini yang selama ini tersembunyi kepada khalayak ramai. Dan kita masuk ke bab 1 sampai bab 3 dalam part video di Fakta Sejarah ini. Langsung saja, silakan disimak. Awal tahun 1890 sampai akhir tahun 1994. Rumah tua yang terletak di pusat perdagangan kota lama Surabaya ini kemungkinan dibangun pada tahun 1890 dan berdiri di atas tanah seluas sekitar 1000 meter persegi. Di kawasan bisnis di daerah Surabaya Utara yang sangat padat penduduknya pada waktu itu dan sampai sekarang. Rumah ini berarsitektur sebagaimana rumah-rumah orang Tionghoa peranakan pada masa itu, yaitu dengan memiliki banyak ornamen-ornamen bergaya Tiongkok klasik pada bagian atap rumah dan menggunakan jendela-jendela berukuran besar yang terbuat dari kayu jati, berplafon sangat tinggi, memiliki ruangan tamu dan lorong rumah yang berukuran sangat besar dan panjang, memakai cat dinding berwarna putih dan kuning pucat, bercahaya minim, berlantai ubin bercorak khas Tiongkok, dan terkesan misterius. Rumah ini terdiri dari 3 bagian bangunan, yaitu bangunan toko, UD nama disamarkan, UD usaha dagang, dan di bagian rumah paling luar atau paling depan menyambung ke bangunan rumah utama atau tempat tinggal pada bagian tengah sampai ke bagian belakang rumah, dan bangunan tempat tinggal kecil 2 lantai di samping bangunan tempat tinggal utama yang agak terpisah letaknya. Bangunan rumah utama ini memiliki 4 kamar tidur penghuni rumah, 2 kamar mandi penghuni rumah, yaitu 1 kamar mandi yang berisi WC atau kloset dan 1 kamar mandi yang berisi bak air untuk membersihkan diri. Lalu 1 kamar mandi pembantu rumah yang semuanya terletak di lantai 1. Terdapat juga 1 kamar tidur pembantu, sekaligus sebagai gudang kecil di lantai 2 yang berada di area kebun belakang rumah. Di area kebun belakang rumah terdapat pohon belimbing yang sangat besar ukurannya dan sangat tua umurnya. Di bagian pinggir kebun belakang rumah terdapat kolam ikan berukuran kecil dengan patung Dewi di bagian atas batu penutup kolam. Terdapat 1 buah sumur tua yang berada di bagian depan rumah, yang dekat letaknya dengan bagian dapur dan bangunan toko.
Di area ruang tamu terdapat altar penyembahan yang terbuat dari kayu jati yang berwarna coklat tua kehitam-hitaman. Di atas altar penyembahan itu berdiri 3 patung dewa pelindung keluarga yang khusus dibawa ke Indonesia dari desa Fujian di negara China oleh keluarga Nagajaya. Patung-patung dewa tersebut menyerupai 3 dewa penjaga neraka, yaitu dewa yang berbadan manusia namun berkepala sapi, dewa yang berbadan manusia namun berkepala kuda, dan dewa yang berbadan manusia berwajah manusia namun berlidah sangat panjang. Patung-patung dewa pelindung keluarga ini konon benar-benar berisi para dewa penunggu di dalamnya. Kondisi terakhir rumah ini di tahun 2021 adalah hanya dipakai sebagai gudang penyimpanan barang oleh pihak perusahaan penyewa rumah ini, dan telah menjadi jauh lebih tidak terawat kondisinya daripada ketika masih dijadikan tempat tinggal oleh keluarga Johan. Untuk pemilik pertama tidak diketahui namanya. Kemungkinan besar beliau adalah seorang pria Tionghoa perantauan yang kaya raya. Anggap saja namanya adalah Tuan Ye. Pemilik kedua, seorang perwira Jepang yang tidak diketahui namanya. Namun ia hanya menempati rumah ini selama beberapa bulan saja. Pemilik ketiga, Nagajaya, seorang saudagar kaya raya perantauan dari desa Fujian di negara Cina yang tiba di Indonesia pada awal tahun 1900-an. Nagajaya menempati rumah ini sejak tahun 1940-an bersama dengan anak-anaknya dan beberapa cucunya. Nagajaya wafat pada usia yang sangat tua dan meninggalkan perusahaan-perusahaannya kepada ketiga anak laki-lakinya. Perusahaan-perusahaan tersebut dikelola oleh para pegawai utama seperti manajer atau direktur pada zaman sekarang. Dikarenakan anak-anak dari Nagajaya lebih memilih untuk berjudi, minum-minum, dan bergaya hidup hedonisme setiap hari. Pada akhirnya, perusahaan-perusahaan tersebut jatuh ke tangan para pegawai utama tersebut, dan semua anak-anak dari Nagajaya jatuh miskin. Untuk pemilik keempat, hak milih rumah 9 hujan ini akhirnya jatuh ke tangan salah satu anak dari Nagajaya yang bernama sebut saja Husin. Beliau menempati rumah tersebut bersama dengan istrinya, Harini, dan anak bungsunya yang bernama Johan. Beliau wafat ketika berumur 52 tahun, dikarenakan oleh penyakit kanker kelenjar getah bening. Pada waktu itu, Johan masih berumur 17 tahun, dan ibunya juga sudah mulai terganggu kesehatannya, sehingga kepemilikan rumah tersebut diwakilkan oleh adik dari Hussein yang bernama Haris. Pemilik kelima adalah Johan yang menempati bangunan rumah tempat tinggal utama bersama dengan ibunya yang bernama Bu Harini dan istrinya bernama Ayudisa, dan kelima anaknya Abisa, Indri, Istari, Adiguna, dan Arjuna. Namun, bangunan toko di bagian depan rumah ini dimiliki oleh kakak sepupu dari Johan yang bernama Arga, yang juga merupakan salah satu cucu dari Nagajaya. Pemilik keenam, Arga, di mana dikarenakan masalah perselisihan mengenai perjanjian kepemilikan rumah antara Johan dan Arga, dan karena timbulnya masalah keuangan dan ekonomi yang dihadapi oleh Johan di tahun 1994, akhirnya rumah tersebut dijual secara keseluruhan kepada beliau. Arga mengalami penyakit stroke atau lumpuh total di masa tuanya. Beliau meninggal dunia di usia yang sangat tua. Pemilik ketujuh atau pemilik yang sekarang ya, anak-anak dari Arga yang juga mewarisi perusahaan atau toko bernama Usaha Dagang, namanya disamarkan, yang berada di bagian depan rumah 9 hujan ini. Buat teman-teman yang pengen tahu denahnya, teman-teman bisa lihat layar handphone ya. Itu ada denahnya. Coba di pause dulu, dilihat denahnya biar alurnya agak paham gitu ya. Silakan di pause dulu. Sekarang kita masuk ke fakta sejarah di sekitar tahun 1890-an mengenai tukang yang ngebangun rumah ini ya. Sebut saja Pak Sian. Nama tukang tidak diketahui ya sebenarnya ya. Sekitar tahun 1890-an. Jam tidak diketahui. Perkiraan ini saat kejadian di sore hari dan terjadi di bagian bumbungan atas rumah. Dan ini katanya rekaan dari cerita-cerita yang kebenarannya masih simpang siur. Nah seperti ini ceritanya. Hari pertama sebut saja Pak Sian
bergabung dengan para tukang yang membangun rumah 9 hujan ini di tahun 1890-an ya. Pak Sian banyak diberitahu oleh para tukang lainnya mengenai kejadian-kejadian janggal yang dialami oleh mereka di tempat ini. Tetapi tidak ada satupun cerita atau kejadian yang diceritakan tersebut yang benar-benar bisa menakuti Pak Sian. Sebenarnya Pak Sian memiliki sedikit rasa takut di dalam hatinya, tetapi dia berpikir, toh kerjanya nggak sampai malam hari, dan dia tidak pernah mengalami kejadian-kejadian janggal sebelumnya selama 40 tahun lebih hidupnya di dunia ini. Waktu itu ya, hari ke-20 sekian, Pak Sian bergabung membangun rumah ini. Salah satu tukang tiba-tiba kehilangan palu. Hari ke-50 sekian, sejak Pak Sian bergabung membangun rumah ini, makanan bekalnya tiba-tiba menjadi busuk tanpa sebab yang jelas. Singkat cerita, di hari ke-100 sekian sejak Pak Sian bergabung membangun rumah ini, tangga kayu berukuran tinggi atau yang bahasa Jawanya itu ondo yang letaknya bersandar di salah satu dinding rumah ini tiba-tiba jatuh menimpa kepala seorang tukang tanpa ada angin atau dorongan dari manusia maupun hewan atau apapun itu. Dan singkat cerita, di hari ke-200 sekian sejak Pak Sian bergabung membangun rumah ini, salah satu tukang mendengar ada suara anak kecil di dalam tanah. Tukang tersebut menggali tanah itu dengan menggunakan tangan kosong, sehingga bagian dalam kuku-kuku jarinya berdarah dan tidak ditemukan apa-apa di dalam tanah. Tukang tersebut wajahnya tiba-tiba menjadi pucat pasi dan ia langsung berlari meninggalkan tempat tersebut. Itu adalah kali terakhir Pak Sian bertemu dengan tukang tersebut. Hari ke-300 sekian sejak Pak Sian bergabung membangun rumah ini, Pak Wakil Mandor yang bertubuh besar tiba-tiba berteriak, "Ampun!" Dan setelah itu mengalami kejang-kejang, sehingga ia langsung dibawa ke masjid yang dekat letaknya dengan rumah ini oleh para tukang, karena ia diduga mengalami kesurupan. Keesokan harinya, Pak Wakil Mandor bekerja dengan normal, tanpa ada ingatan sedikit pun mengenai kejadian yang menimpanya kemarin. Dan singkat cerita, di hari terakhir membangun rumah 9 hujan ini, Pak Sian mengajak anaknya untuk menemaninya memasang atap di bagian bumbungan rumah. Anaknya masih berumur sekitar 7 atau 8 tahun. Sore itu, semua tukang sudah selesai mengerjakan pekerjaannya masing-masing dan sudah meninggalkan lokasi rumah ini. Pak Sian dan anak laki-lakinya masih duduk-duduk di atas bumbungan rumah atau atap. Pak Sian menghela nafasnya sambil menghembuskan asap rokok dari dalam bibirnya. Anak laki-lakinya hanya terdiam memandangi pemandangan rumah-rumah di bawahnya yang tertimpa cahaya matahari sore yang berwarna kuning pucat. Pak Sian tiba-tiba mendengar suara sayup-sayup seorang perempuan menyanyikan lagu tradisional Jawa dari dalam salah satu ruangan di bagian belakang rumah ini. Ia melemparkan puntung rokoknya ke atas atap rumah sebelah. Pak Sian meminta anak laki-lakinya untuk tetap duduk di bagian atap karena dia ingin memeriksa apakah masih ada tukang lain yang berada di dalam rumah ini yang seharusnya sudah kosong dari sejak 1 jam yang lalu. Ia segera menuruni tangga kayu panjang atau ondo ke bawah dan berjalan masuk ke dalam area utama. Pak Sian berjalan perlahan-lahan sambil memeriksa seluruh ruangan. Ia tidak menemukan ada siapa-siapa di dalam rumah ini. Aneh sekali ini. Suara lagu tradisional Jawa dari mana yang tadi saya dengar? Tanyanya di dalam hati. Ia memutuskan untuk kembali ke bagian atap rumah dan menemani anaknya di sana. Ketika Pak Sian berjalan menuju ke tangga kayu panjang yang mengarah ke atap, tiba-tiba ia mendengar ada suara perempuan yang berbisik di bagian belakang kepalanya. "Bocah lanangmu, arep tak jupuk." Pak Sian menoleh ke arah samping kanan dan kirinya yang katanya, "Anak laki-lakimu akan kuambil." Tidak ada siapa-siapa di sana. Jantungnya berdegup sangat kencang. Ia tiba-tiba menyadari bahwa anaknya sedang dalam bahaya. Pak Sian langsung berlari ke arah ondo. Namun tangga kayu tersebut sudah terjatuh ke atas ubin. Pak Sian menengadahkan wajahnya ke atas untuk melihat anaknya. Tiba-tiba anak laki-lakinya itu terjatuh ke atas permukaan ubin rumah dengan cepat dan keras sekali dari arah atap rumah.
Anak itu bersimbah darah dan posisi kaki-kakinya tertekuk ke arah yang tidak wajar. Pasien berteriak keras menangisi anaknya yang telah tergeletak kaku di atas permukaan lantai. Anaknya tewas di dalam rumah ini, rumah 9 hujan. Pasien memeluk jasad anaknya sambil menangis meraung-raung. Tiba-tiba ia mendengar ada suara dengusan nafas yang berat dari arah atap rumah. Pasien menengadahkan wajahnya ke atas dan melihat bahwa ada sosok Pak Wakil Mandor yang sedang berdiri di atap rumah. Wajahnya pucat pasi, bibirnya menutup erat dan berwarna kebiru-biruan. Tidak ada senyuman di bibirnya. Pasien baru menyadari bahwa Pak Wakil Mandor lah yang mendorong anaknya jatuh ke bawah. Pak Wakil Mandor memandangi wajah pasien dengan tatapan mata yang kosong tanpa berkedip. Bola matanya berwarna kemerahan. Tatapannya terasa sangat mengerikan dan dingin. Badannya berdiri tegap. Bajunya terlihat tidak rapih. Ada noda kekuning-kuningan di bagian leher bajunya, seperti bekas muntahan yang mengering. Pak Wakil Mandor tiba-tiba melompat dan menjatuhkan dirinya ke bawah dengan cepat. Bunyi ketika tubuhnya jatuh menghantam permukaan lantai rumah sangat keras sekali, sehingga membuat Pak Xian tersentak kaget. Isi kepala dan darah Pak Wakil Kepala Mandor itu tercecer di permukaan ubin. Di depan Pak Xian yang sedang berdiri terdiam dan terpaku. Matanya masih melihat kosong ke arah Pak Xian tanpa berkedip. Kejadian misteri berikutnya, para tentara Jepang dan seorang gadis Jepang. Untuk nama-nama mereka tidak diketahui ya. Ini terjadi sekitar bulan Juli atau Agustus pada tahun 1945. Untuk sumber cerita berasal dari desas-desus yang didengar dari para anggota keluarga ayah Johan yang sudah tua umurnya. Beberapa bagian dari bagian ini atau bab ini hanya merupakan rekaan dari kejadian yang sebenarnya. Dan ini dia selengkapnya. Rumah 9 hujan ini telah disita oleh para tentara Jepang sejak beberapa bulan yang lalu. Pemilik sebelumnya, Tuan Ye, beserta keluarganya, telah dipukuli, disiksa, dan diusir secara paksa oleh mereka. Keberadaan Tuan Ye dan keluarganya tidak diketahui sampai sekarang. Ada desas-desus bahwa Tuan Ye dan keluarganya ini bukan diusir dari rumah ini, namun mereka telah dibunuh oleh tentara-tentara Jepang itu dan dikubur di salah satu area di dalam rumah ini yang tidak diketahui di mana letaknya secara pasti. Kabar mengenai kekalahan Jepang terhadap negara-negara sekutu telah sampai ke telinga para prajurit Jepang yang memilih untuk menjadikan rumah 9 hujan ini sebagai markas dan tempat tinggal mereka untuk sementara. Semua prajurit-prajurit Jepang lainnya sudah melarikan diri keluar kota Surabaya. Kegelisahan mereka semakin menjadi-jadi setiap harinya. Mereka takut untuk ditarik kembali ke negara mereka dan harus menanggung rasa malu sebagai para prajurit yang gagal menguasai Indonesia pada waktu itu. Dan ketakutan para prajurit yang kalah perang, mereka yang utama ketakutannya bukanlah tentang itu, bukan menguasai. Mereka sangat takut bahwa para penduduk di kota Surabaya yang pernah mereka perlakukan dengan semena-mena akan membalas dendam kepada mereka dalam waktu dekat. Mungkin para penduduk kota Surabaya akan menangkap mereka satu persatu dan mereka juga akan dibunuh satu persatu. Mereka telah membulatkan hati mereka untuk bertempur habis-habisan jika para penduduk kota Surabaya menyerbu mereka. Mereka juga sudah mengemasi barang-barang dan senjata mereka, bersiap untuk berpindah ke markas lain atau kota yang lain dalam 2 atau 3 hari ke depan. Salah satu perwira atau letnan tentara Jepang yang masih muda di rumah ini memiliki istri berkebangsaan Jepang yang masih berumur sangat muda dan sangat cantik parasnya. Istrinya ini selalu mengikuti kemanapun suaminya ditugaskan oleh Kekaisaran Jepang. Mereka belum dikaruniai anak satupun. Istrinya mengalami keguguran beberapa yang tahun lalu. Mereka sementara memutuskan untuk tidak ingin memiliki keturunan di era yang kacau ini. Saat itu adalah malam sebelum keesokan harinya mereka berencana meninggalkan rumah 9 hujan ini. Semua tentara telah tertidur lelap
di bagian belakang rumah. Terdengar suara dengkuran mereka menggema di penjuru lorong rumah 9 hujan ini. Sang perwira sedang tidur bersama istrinya di kamar tidur utama. Tiba-tiba, sang istri terbangun dan mendengar suara anak kecil yang menangis di luar kamarnya. Suara yang ia dengar seperti suara anak yang menangis minta tolong. Ia membangunkan suaminya dan memberitahukannya mengenai hal ini. Suaminya karena masih terlalu mengantuk tidak menjawab panggilan istrinya itu. Sang istri mencoba untuk tidur kembali. Tetapi beberapa menit setelah sang perwira tertidur lagi, sang istri mendengar suara tangisan anak-anak lagi. Sang istri perlahan-lahan meninggalkan tempat tidurnya tanpa membangunkan suaminya dan memutuskan untuk mencari asal bunyi tangisan anak-anak itu. Ketika ia membuka pintu kamar tidurnya, ia mencoba melihat ke arah sudut paling jauh di ruangan belakang rumah. Ia melihat bahwa para tentara bawahan suaminya itu semuanya masih tertidur lelap. Tentara yang seharusnya berjaga malam ini pun juga terduduk dan tertidur lelap. Tercium bau badan dan keringat para tentara di luar kamar tidurnya. Ia mencoba menutup hidungnya untuk menahan perasaan mual akibat aroma bau badan para tentara bawahan suaminya itu. Tiba-tiba terlihat ada sosok anak kecil laki-laki berbaju berwarna putih yang berlari melewatinya dan menuju ke arah sumur di bagian depan rumah. Sang istri mengikuti sosok anak laki-laki tersebut ke bagian rumah. Sesampainya di dekat sumur, sosok anak kecil itu tiba-tiba menghilang. Ia menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri untuk mencari sosok anak kecil tersebut. Tetapi, sosok anak kecil itu tidak ada di sana. Sang istri mendengar suara anak kecil yang tertawa sayup-sayup dari dalam sumur. Ia pun mencoba menengok ke dalam sumur. Tidak ada apa-apa di sana. Hanya ada air yang tidak seberapa dalam dan berwarna hitam kotor. Sang istri bermaksud ingin kembali ke kamar tidurnya karena ia mulai berpikir bahwa mungkin ia hanya berhalusinasi yang disebabkan oleh pikirannya yang sedang gelisah. Atau ia mungkin hanya bermimpi saja. Tiba-tiba ada yang menarik tangannya, menarik ke arah bagian dalam sumur. Seketika itu juga, kakinya tergelincir dan ia terjatuh ke dalam sumur. Ternyata air di dalam sumur sangatlah dalam. Ia menjerit-jerit meminta tolong, namun tidak ada satupun prajurit yang menolongnya. Ia berteriak memanggil nama suaminya, namun tetap sunyi. Tidak ada yang membalas panggilannya atau menolongnya. Pelan-pelan ia berusaha memanjat keluar dari sumur gelap dan dalam itu. Namun ia selalu tergelincir karena dinding sumur yang dipenuhi oleh lumut dan sangatlah licin. Kuku di jari tangannya mengelupas karena tergelincir dari dinding sumur yang berlumut dan sangat licin itu. Sang istri sayup-sayup mendengar suara anak kecil yang tertawa dari dalam air sumur. Kaki dan badannya mulai lelah bergerak-gerak terus karena ia berusaha untuk tidak tenggelam ke dalam air sumur. Tiba-tiba sang perwira terlihat di bagian mulut sumur. Sang istri pun merasa lega dan menjerit meminta suaminya tersebut untuk menolongnya. Namun sang suami tetap diam saja. Wajahnya pucat. Ia memegang pistol di tangannya. Sang perwira menggenggam pistolnya erat-erat, lalu dengan agak ragu-ragu menembak bagian dahi istrinya. Tubuh istrinya pun mengambang dan tidak bergerak lagi di atas permukaan air sumur. Sang perwira tiba-tiba tersadar. Ia langsung terduduk dengan cepat di atas ubin di dekat sumur yang kotor. Ia berusaha mengingat apa yang telah terjadi. Sementara para prajurit bawahannya berhamburan keluar dari sudut-sudut rumah dan mereka semua menghampiri sang perwira. Di kamar tidur tadi, ketika sang perwira sedang tidur, tiba-tiba ia terbangun oleh suara anak kecil yang tertawa. Ia menengok ke sebelah ranjangnya. Istrinya tidak ada di sana. Mungkin istrinya sedang pergi ke kamar mandi. Ia mencoba untuk kembali tidur lagi. Namun, ia mendengar suara anak kecil lagi. Kali ini, suara itu memanggil-manggil namanya. Ia segera membalikkan badannya dan beranjak dengan cepat dari tempat tidurnya. Tangannya tiba-tiba ditarik oleh sosok anak kecil laki-laki yang berada di bagian pinggir ranjangnya. Sosok anak kecil itu berbicara dengan menggunakan bahasa yang bukan merupakan bahasa Jepang,
Tetapi anehnya, perwira itu bisa memahami apa yang disampaikan oleh sosok anak kecil itu. Ia terpaku mendengarkan sosok anak kecil itu memberitahunya bahwa istrinya ada di dasar sumur tua rumah. Dilemparkan ke dalam sumur oleh Tuan Yeh yang ingin membalas dendam kepadanya. Ia langsung mengambil pistolnya di atas meja kamar tidurnya dan sambil berteriak kencang, ia berlari keluar kamar. Ia melihat Tuan Yeh yang bertubuh kurus sedang berlari ke arah sumur dan melompat ke dalam sumur. Ia menyusulnya ke sana. Di dalam sumur ia melihat Tuan Yeh memandanginya dari dalam sumur dengan wajah yang pucat dan dengan senyuman yang aneh. Hatinya dibakar oleh amarah kepada Tuan Yeh. Ia langsung melepaskan tembakan ke arah bagian dahi Tuan Yeh dan dor! Sang perwira yang sedang tertegun langsung berusaha melihat kembali ke dalam sumur tua itu. Dan di dalam sumur, ia melihat tubuh istrinya yang mengambang terbalik dengan lubang luka tembakan di bagian belakang kepalanya. Darahnya yang berwarna merah terlihat kontras dengan warna air sumur yang berwarna hitam kotor. Sang perwira langsung berteriak dan menangis pilu. Para tentara ketika melihat mayat istri letnannya yang mengambang di permukaan air sumur langsung berteriak ketakutan dan berusaha memegangi letnan mereka agar ia tidak melompat ke dalam sumur tua itu. Sang perwira sambil terisak memerintahkan para prajuritnya untuk mengambilkan tali yang panjang supaya ia bisa mengambil jasad istrinya dari dalam sumur tua itu. Hanya tersisa satu prajurit yang menemani sang perwira. Prajurit itu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sang perwira menceritakan seluruh kejadian yang ia alami kepada prajurit ini. 1 jam kemudian, jasad istrinya sudah berhasil dikeluarkan oleh sang perwira dan para prajuritnya. Jasad yang sudah membiru itu dibawa oleh sang perwira ke dalam kamar tidurnya, dan ia memerintahkan para prajurit bawahannya untuk bersiap-siap meninggalkan rumah ini. Ia masuk ke dalam kamar tidurnya dan menguncinya. Ia meminta untuk tidak diganggu selama 1 jam. Beberapa jam berlalu, sang letnan tidak juga meninggalkan kamarnya. Hari sudah mulai pagi. Para prajurit mulai merasa cemas. Salah satu prajurit mengusulkan untuk meninggalkan sang letnan di rumah ini sekarang juga. Namun, para prajurit lainnya tidak setuju dengan usul tersebut. Mereka mencoba mengetuk-ngetuk pintu kamar tidur sang perwira. Tidak ada jawaban. Tidak ada suara apa-apa yang keluar dari dalam kamar tidur itu. Aneh. Mereka akhirnya memutuskan untuk mendobrak kamar tidur sang perwira. Sang perwira sudah berpakaian seragam militer yang lengkap, namun tubuhnya tergantung dari langit-langit kamar oleh tali yang sama dengan yang digunakan untuk mengambil jasad istrinya dari dalam sumur tua. Mata dan bibirnya masih terbuka. Ada bekas muntahan dan darah pada seragam militernya. Jasad istrinya terbaring di atas ranjang, memakai kimono berwarna putih, basah dan penuh darah di bagian wajahnya. Untuk catatannya, yang prajurit tinggal satu itu ya. Dan beliau akhirnya memilih untuk menetap di kota Surabaya sampai akhir hayatnya. Prajurit tersebut ya, yang menemani perwira saat ngambil mayat itu. Ada kemungkinan bahwa kisah yang dialami sang letnan dan istrinya itu diceritakan oleh prajurit ini kepada beberapa orang di sekitarnya, dan yang pada akhirnya sampai ke telinga penulis buku ini melalui cerita dari saudara dan keluarga Johan yang sudah berusia lanjut. Bersambung, nantikan bab berikutnya mengenai hal yang menakutkan dari rumah 9 hujan ini yang ditulis oleh Awan Sidarta. Dan demikianlah fakta sejarah membacakannya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya, hanya di Fakta Sejarah.